Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang cinta dan panca indera dari buku pengantar Al-Quran karya Muhammad Quraisy. Setelah kemarin kita membahas 3 poin panca indera yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah penglihatan, yang kedua adalah pendengaran, dan yang ketiga adalah penciuman. Poin keempat yang akan kita bahas adalah peraba. Kenapa peraba itu? Peraba itu penting dikarenakan karena indera perasa merupakan indera yang paling umum lagi berperan bagi makhluk hidup. Mereka yang tidak memiliki atau kehilangan indera-indera lainnya tetap akan mempunyai indera perasa. Dalam hal bercinta, indera ini sangat besar juga peranannya. Agama juga mengakui besarnya peranan indera ini sehingga persentuhan indera peraba atau kulit dua jenis kelamin berbeda dinilai membatalkan wudhu. Bahkan dalam persentuhan tertentu, sekedar persentuhan pun agama mewajibkan mandi. Berbicara tentang mandi wajib, apalagi dalam konteks uraian tentang perkawinan di mana hubungan badan seharusnya terjadi, maka perlu diingat bahwa air untuk mandi wajib harus menyentuh seluruh tubuh. Memang rambut yang rontok tidak harus dikumpulkan untuk dicuci. Bahkan dalam pandangan ulama-ulama bermazhab Hanafi dan Malik, rambut yang terikat tidak terlalu ketat, tidak perlu diurai. Bukan saja karena menyulitkan, tetapi juga karena air diharapkan mengalir sehingga membasahinya. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ummu Salamah, pernah bertanya kepada Nabi, "Aku adalah seorang wanita yang mengikat rambutku. Apakah aku harus membuka ikatannya untuk mandi junub dan bersuci dari haid?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak. Cukup engkau menuangkan air di atas kepalamu 3 kali tuangan." Hadis riwayat Muslim. Ulama tidak senang jika seseorang dalam keadaan junub keluar rumah tanpa mandi. Bahkan agama menganjurkan kalau memungkinkan agar selalu dalam keadaan berwudu. Di sisi lain, penulis bukannya ingin mempermudah agama, tetapi setelah mempelajari dalil-dalil keagamaan Islam, agaknya kita dapat mendukung pandangan yang menyatakan bahwa sekadar persentuhan antara suami istri, demikian juga antara lawan jenis, tidaklah membatalkan wudu. Ini dari pendapat penulis ya. Sementara pendapat ulama yang lain itu bisa kita pertimbangkan, bisa jadi persentuhan antara suami istri dan juga lawan jenis, ada juga yang berpendapat bahwa membatalkan wudhu. Kita bergantung kita mau mengambil pendapat yang mana, karena masing-masing ulama memiliki dasar masing-masing untuk memberikan fatwa tersebut seperti itu. Kita review kembali kenapa peraba itu sangat penting, karena jarang sekali, bukan seumpama ada orang yang tunanetra, ada orang yang tunarungu, ada yang tunawicara dan sebagainya, tapi tidak ada orang yang tidak bisa merasakan sentuhan dalam kulitnya. Seperti inilah keistimewaan yang diberikan oleh Allah, karena meskipun orang-orang bisa memiliki kecacatan atau kekurangan dalam indera yang lain, tapi indera peraba ini Allah berikan kepada seluruh makhluk seperti itu. Oleh karena itu sangat perlu kita perhatikan, jangan sampai kita menggunakan ini di luar di luar kebaikan seperti itu. Dan poin terakhir adalah pengecap. Nah, ini berhubungan dengan lidah ya tentunya. Kenapa kok penting ya? Ternyata sementara pakar berkata bahwa lidah atau indera pengecap sebenarnya tidak ada hubungannya dengan cinta atau bercinta. Ciuman pun tidak berkaitan dengan ini, tetapi berkaitan dengan indera peraba. Memang ada binatang yang menerkam pasangannya setelah hubungan seks. Laba-laba betina misalnya menerkam atau berupaya menerkam jantannya. Wow, horor sekali ya ternyata. Boleh jadi manusia abnormal pun menyakiti atau mengunyah bagian tubuh kekasihnya. Tetapi itu semua bukan perilaku manusia beragama, bahkan bukan manusia normal. Jadi jika bisa kita melakukan hal yang normal-normal saja, agar jangan sampai terlalu menyakiti. Mungkin kita suka, tapi belum tentu pasangan kita bisa suka seperti itu.
Kalaupun indera ini akan dikaitkan dengan cinta atau seks, maka kalimat atau ungkapan yang melukiskan harus dipahami secara metafora atau kiasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan hubungan seks antara suami istri dengan sabda beliau, hingga engkau mengecup atau merasakan lezat madunya dan dia pun merasakannya, seperti itu. Sekian banyak lagu cinta yang didendangkan menggunakan kalimat-kalimat yang mengarah pada indera ini. Kedua bibirmu hai kekasih meneteskan madu, ini salah satu contohnya. Begitupun antara lain ucapan seorang penyair melukiskan kekasihnya, tetapi itu seperti dikemukakan di atas sebatas pengertian kiasan. Boleh jadi juga pengaitan indera ini dengan cinta karena hubungannya dengan makanan. Jadi kalau ini sepertinya kita harus pintar masak ya, atau gimana? Kita cek dulu. Memang seseorang dapat kagum pada yang lain karena kepandaiannya memasak dan menghidangkan makanan berselera. Sampai-sampai ada yang menyatakan cinta bermula dari perut, naik ke mata, dan bersemayam di hati. Ada juga yang berkata bahwa jika Anda bermaksud membunuh pasangan Anda, maka hidangkanlah untuknya makanan yang lezat. Yang dimaksud adalah makanan yang berkadar gula dan berkolesterol tinggi, serta segala macam yang bertentangan dengan tuntunan kesehatan. Betapapun agaknya memerhatikan waktu-waktu makan suami merupakan salah satu faktor yang mendorong mantapnya cinta dan dapat membuktikan kepedulian, sekaligus merupakan salah satu aspek dari tugas ibu rumah tangga. Di sini menjadi wajar lagi digarisbawahi satu dari ke-10 nasihat ibu yang disinggung di atas, yaitu perhatikanlah waktu-waktu makan dan tidur suami, karena keterlambatan makan menimbulkan kejengkelan dan kekurangan tidur mengandung amarah, seperti itu. Jadi penting juga untuk perempuan agar belajar masak, meskipun kita bisa, kalau zaman sekarang bisa beli melalui online dengan ojek online, ataupun kita bisa di catering atau toko-toko sayur yang jadi, bisa jadi nih ya, karena masakan yang dimasak langsung oleh pasangan itu rasanya beda karena ada unsur cinta, seperti itu. Nah, itulah sebagian dari peranan panca indera guna tumbuh berkembangnya cinta. Demikianlah cinta yang merupakan kecenderungan hati dapat lahir dari banyak faktor dengan syarat melahirkan rasa senang. Kecenderungan tersebut bisa meningkat hingga sampai pada satu tingkat di mana seseorang tergila-gila hingga tidak dapat menguasai dirinya atau tidak lagi mampu berpikir dan membedakan sesuatu dari yang lain. Cintanya ketika itu benar-benar telah menjadikannya buta dan tuli. Jadi ingat istilah itu ya, love is blind gitu ya. Karena ini ternyata ketika kita sudah tidak lagi mampu berpikir dan membedakan sesuatu dari yang lain, seperti itu. Peneliti dari Switzerland yaitu Andreas Bartels yang melakukan penelitian di College London menemukan keserupaan antara pengaruh cinta yang tak terkendali terhadap wilayah-wilayah kesadaran manusia, menemukan keserupaan dengan pengaruh obat-obat adiktif. Peneliti tersebut dia lakukan di 11 negara terhadap sekian banyak orang yang mengaku telah mampu kepayang terhadap kekasihnya. Demikian tulis Ahmad Salim Badewalan dalam bukunya Al-Baitsun an Al-Hub, yang artinya para pencari cinta. Ahmad Salim juga mengutip pendapat Sir Carter Scott dalam bukunya yang diterjemahkan ke bahasa Arab dengan judul Al-Hub Li'bah atau Cinta adalah Permainan, bahwa cinta bukan kejatuhan, tetapi dia memerlukan upaya untuk mewujudkannya sebagaimana keperluan upaya untuk mewujudkan hal-hal lain. Dengan demikian, tulisnya, bila Anda ingin membangun mahligai rumah tangga yang kukuh, maka Anda harus menciptakan kondisi buat akal batin Anda agar dapat terbuka sehingga dapat mencerna hal-hal lain selain cinta. Sehingga akal Anda dapat ikut berpartisipasi dalam menetapkan neraca yang benar di tengah-tengah ombak dan gelombang cinta yang sedang melanda itu. Nah, tentu saja ini sangat sulit ya memberi perhatian yang benar terhadap kepribadian seseorang pada saat Anda dimabuk cinta, karena ketika itu Anda akan menemukan
melakukan semua yang dilakukan atau bersumber dari kekasih Anda. Anda akan melihatnya indah dan baik seperti itu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menasihati para pencinta, yang mana artinya adalah cintailah kekasihmu secara wajar. Siapa tahu ia menjadi musuhmu suatu ketika, dan bencilah musuhmu secara wajar. Siapa tahu ia menjadi kekasihmu suatu ketika. Ini jadi seperti benci jadi cinta dan cinta jadi benci gitu ya. Jadi memang ketika kita berlebihan itu berbahaya, karena kita tidak tahu kenyataan kedepannya itu akan seperti apa. Bisa jadi yang benci jadi cinta, dan cinta bisa jadi benci. Maka kita harus mencintai dengan wajar atau sederhana, dan membenci seseorang dengan sederhana. Tidak boleh terlalu membenci. Saat bercinta, seseorang mestinya sadar tentang bahaya yang diakibatkan oleh pelampauan batas normal. Kesadaran tersebut dapat diperoleh melalui upaya menghadirkan nilai-nilai suci dalam benak sehingga tidak terbawa hanyut oleh cintanya yang melampaui batas itu. Seperti itu. Sekian dari kami. Kita sudah membahas 5 poin tentang indera dan cinta. Yang mana yang pertama adalah, kita review sebentar, yang mana yang pertama adalah panca indera. Yang pertama adalah tentang penglihatan, karena kita seringkali tersepona melalui penglihatan. Jadi kita harus tetap menjaga penampilan. Yang kedua tentang pendengaran. Yang perlu kita garis bawahi kembali bahwa efek pendengaran suara laki-laki di wanita lebih besar daripada suara wanita pada laki-laki, pada telinga laki-laki maksud kami. Dan yang ketiga adalah penciuman. Penciuman ini yang perlu digarisbawahi adalah ketika laki-laki, maka kita boleh menggunakan parfum yang menyengat. Ini boleh, parfum menyengat dan sebagainya, sebagaimana semerbak harum itu boleh. Sementara perempuan dilarang menggunakan parfum yang menyengat. Jangan sampai kita menggunakan parfum yang menyengat sehingga ini sama dengan zina ketika ada orang yang mencium bau parfum kita. Yang keempat adalah tentang peraba, indera peraba. Kenapa? Karena semua manusia diberikan kemampuan ini, mampu akan ini, sehingga kita harus menggunakannya untuk hal-hal yang baik. Dan yang terakhir adalah indera pengecap, atau bisa juga ini dari makanan. Seperti itu. Oleh karena itu, kita sebagai perempuan khususnya wajib nih belajar masak ya. Kalau saran dari kami, perempuan belajar masak karena makanan ini sangat mempengaruhi mood dari pasangan. Seperti itu. Terima kasih telah mendengarkan channel ini. Stay tune terus di akun kami, Muslimah Almera. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.